Assalamualaikum semua, balik lagi di channel Mama Emput. Kali ini Mama Emput mau ngebagiin resep lemper abon gulung. Penasaran kan sama cara buatnya? Simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum silahkan tekan tombol subscribe-nya. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 500 gram beras ketan, 2 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam, 400 ml santan, dan 100 gram abon sapi untuk isian. Pertama, siapkan teflon, masukkan beras ketan. Ini beras ketannya tidak direndam ya. Garam, santan, dan daun pandan. Lalu pindah ke kompor. Nyalakan kompor di api sedang dan masak sampai santan menyusut. Setelah seperti ini cukup ya, matikan kompor dan pindah ke kukusan. Buka tutup kukusan, masukkan ketan dan kukus selama 30 menit. Dengan api sedang aja ya. Setelah 30 menit, buka tutup kukusan. Lalu angkat ketannya. Lanjut, siapkan loyang dan olesi dengan sedikit minyak. Saya pakai loyang ukuran 22 ya. Alasi juga dengan daun pisang. Lanjutkan, masukkan ketan dalam loyang. Ketannya dibagi dua sama rata ya. Sambil ratakan dan padatkan ya. Setelah padat, sisir pinggirannya. Keluarkan ketan secara perlahan. Lanjut, lepas daun pisangnya ya. Lalu taburi dengan abon sebanyak 50 gram. Sisakan bagian atas dan bawahnya supaya nempel saat digulung. Selanjutnya ini kita gulung ya, pelan-pelan aja supaya rapi, sambil ditekan dan padatkan ya. Selanjutnya, bagian pinggirnya kita lapisi dengan daun pisang. Lalu, rekatkan dengan solasi. Lakukan kesemuanya sampai selesai. Dan lemper abon gulung siap disantap. Cara bungkus seperti ini bisa dijadikan ide jualan ya. Hasilnya cantik ya. Rasanya juga enak banget, gurih, legit jadi satu. Kalian jangan lupa coba resep ini di rumah ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video Mama Emput selanjutnya. Assalamualaikum semua, balik lagi di channel Mama Emput. Kali ini Mama Emput mau ngebagiin resep ketan serundeng. Penasaran kan sama cara buatnya? Simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum silahkan tekan tombol subscribe-nya. Bahan untuk serundengnya: 200 gram kelapa parut, 5 buah cabai merah keriting, 3 lembar daun jeruk, 1 batang serai, sedikit kunyit, sedikit kencur, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 6 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh ketumbar.
Bahan untuk ketannya: 500 gram beras ketan, 1 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, dan 200 ml santan. Langkah pertama, haluskan bawang merah, bawang putih, kunyit, kencur, ketumbar, cabai, dan sedikit air. Nah, ini sudah halus ya. Untuk menumisnya, tambahkan sedikit minyak, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, aduk sebentar, masukkan juga serai dan daun jeruk. Tumis hingga bumbu harum ya. Setelah bumbu harum, masukkan kelapa parut, gula pasir, kaldu bubuk, dan garam. Aduk sampai bumbu meresap dan merata. Ini pakai api kecil ya, supaya tidak gosong. Aduk terus sampai kelapa terasa ringan. Dan kalau sudah kering seperti ini, serundengnya sudah matang. Matikan kompor dan kita pindahkan ke dalam wadah ya. Siapkan kukusan, masukkan beras ketan. Tutup dan kukus selama 20 menit. Sambil nunggu 20 menit, siapkan panci, tuang santan, garam, dan daun pandan. Masak di api sedang sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor dan angkat. Nah, ini ketannya sudah 20 menit, bisa diangkat. Lanjut, tuang santan yang sudah direbus tadi ya. Aduk hingga rata dan diamkan selama 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit ya. Kukus kembali ketan selama 25 menit. Setelah 25 menit, angkat ketannya. Dan pindahkan ke dalam wadah. Setelah itu, kita akan mencetaknya ya. Saya pakai cetakan seperti ini, kalian bebas ya. Langkah pertama, masukkan dulu serundengnya, kira-kira 1 sendok makan. Kemudian kita masukkan juga ketannya. Sambil ditekan dan dipadatkan ya. Setelah itu, siapkan daun pisang yang ukurannya sesuai dengan cetakan. Setelah itu, bagian serundengnya kita tutup pakai plastik supaya nggak berantakan. Selanjutnya, bagian kanan dan kirinya kita lipat ke belakang. Lakukan terus sampai selesai. Dan ketan serundeng siap disantap. Ini enak banget ya, rasanya manis, pedas, gurih. Cocok banget buat temen ngopi dan ngeteh.
Kalian jangan lupa coba resep ini di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video Mama Emput selanjutnya. Assalamualaikum semua, balik lagi di channel Mama Emput. Kali ini Mama Emput ngebagiin resep papais serundeng. Penasaran kan sama cara buatnya? Simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum silahkan tekan tombol subscribe-nya. Bahan untuk serundengnya: 200 gram kelapa parut, 5 buah cabai merah keriting, sedikit kunyit, sedikit kencur, 1 batang serai, 3 lembar daun jeruk, 3 siung bawang putih, 6 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh ketumbar. Bahan untuk papaisnya: 250 gram tepung beras, 40 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, dan 600 ml santan. Langkah pertama, haluskan bawang merah, bawang putih, kunyit, kencur, ketumbar, cabai, dan sedikit air. Nah, ini sudah halus ya. Untuk menumisnya, tambahkan sedikit minyak, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, aduk sebentar, masukkan juga serai dan daun jeruk. Tumis hingga bumbu harum ya. Setelah bumbu harum, masukkan kelapa parut, gula pasir, kaldu bubuk, dan garam. Aduk sampai bumbu meresap dan merata. Ini pakai api kecil ya, supaya tidak gosong. Aduk terus sampai kelapa terasa ringan. Dan kalau sudah kering seperti ini, serundengnya sudah matang. Matikan kompor dan kita pindahkan ke dalam wadah ya. Lanjut kita bikin papaisnya. Siapkan teflon, masukkan tepung beras, tapioka, dan garam. Aduk sampai tercampur. Setelah tercampur, tuang santan bertahap ya, supaya tidak bergerindil. Kalau sudah seperti ini, tuang semua santannya. Aduk sebentar, lalu pindah ke kompor. Nyalakan kompor di api sedang cenderung kecil ya. Masak sampai santan menyusut. Ini sambil diaduk terus ya, supaya tidak gosong. Kalau sudah seperti ini, bisa matikan kompor ya, lalu angkat. Lanjut kita bungkus papaisnya. Ambil adonan kira-kira 50 gram. Lalu pipihkan ya. Kemudian taruh isian serundeng di tengahnya. Rapatkan dan bentuk jadi bulat lonjong. Setelah itu, siapkan daun pisang yang sudah diolesi sedikit minyak. Taruh papais di ujung daun, lalu gulung. Cubit sisi pinggiran daun, lalu lipat ke belakang. Lakukan juga ke sisi sebelahnya ya. Dan bungkus papais sampai selesai.
Nah, ini sudah dibungkus semua ya, jadinya 15 papais. Lanjut kukus papais selama 20 menit. Setelah 20 menit dan matang, bisa diangkat ya. Dan papais serundeng siap disantap. Ini salah satu kue tradisional yang enak banget ya. Manis, gurih, dan pedas dari serundengnya juga dapat. Kalian jangan lupa coba resep ini di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video Mama Emput selanjutnya. Assalamualaikum semua, balik lagi di channel Mama Emput. Kali ini Mama Emput mau bagiin resep naga sari pisang. Penasaran kan sama cara buatnya? Simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 250 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, 160 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 bungkus vanili, 1 liter santan, dan 1 sisir pisang kepok untuk isian. Langkah pertama, kupas pisang dan potong bagian ujung-ujungnya ya. Di sini tidak harus pisang kepok, bisa diganti dengan pisang uli atau pisang tanduk ya. Lakukan sampai selesai dan sisihkan. Lanjut, kita bikin adonan nagasarinya. Siapkan panci, masukkan tepung beras, tapioka, gula pasir, garam, dan vanili. Aduk sebentar sampai tercampur. Kemudian tuang santan secara bertahap ya, supaya tepung tidak bergerindil. Lanjut aduk sampai tercampur. Setelah tercampur seperti ini, tuang semua santannya. Aduk sebentar, lalu pindah ke kompor. Nyalakan kompor di api sedang, masak sampai mengental. Sambil diaduk terus ya, supaya tidak gosong. Ini aku ganti aduknya pakai spatula kayu ya, supaya lebih gampang. Ini sudah mulai mengental ya, dan tetap diaduk terus. Begini cukup ya, matikan kompor dan angkat. Lanjut, kita bungkus nagasarinya. Siapkan daun pisang yang sudah diolesi sedikit minyak. Kemudian ambil sedikit adonan, kira-kira 1 sendok makan.
Lalu kita tekan-tekan begini ya. Kemudian taruh pisang di tengahnya dan rapatkan. Kemudian bungkus seperti di video ya. Atau bisa bungkus dengan cara lain sesuai selera. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai semua ya, dan bisa langsung dikukus. Dan di sini sudah saya siapkan kukusan ya. Susun nagasari di kukusan. Tutup dan kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit dan matang, buka tutup kukusan dan angkat nagasarinya. Dan tunggu hingga dingin ya. Setelah dingin, siap disantap. Rasanya enak banget, lembut, dan manisnya pas. Kalian jangan lupa coba resep ini di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video Mama Amput selanjutnya.